pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini senang sekali, saya Anita Mai. Dan juga saya Aldi Hawari. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal. Ini yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan seperti biasa ya, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Betul sekali, dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com dan jangan lupa sertakan hashtag #laporpolisi. Baik, kita langsung saja ke informasi pertama. Ini Mae, pada Selasa kemarin ya kita ketahui Richard Eliezer alias Baradae menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard Eliezer tiba di PN Jakarta Selatan pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Turun dari mobil tahanan sambil dikawal oleh beberapa petugas Kejaksaan Agung serta petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Diketahui Richard Eliezer merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice kolaborator. Setibanya di dalam ruang sidang, Baradae langsung melambaikan tangan ke pengunjung ruang sidang dan wartawan yang mengabadikannya. Tak lama Eliezer yang menggunakan masker langsung melepasnya dan duduk ke kursi terdakwa. Eliezer mendengarkan surat dakwaannya dari tim jaksa penuntut umum atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Usai sidang, terdakwa Richard Eliezer juga menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Yosua Huta Barat. Ya, permintaan maafnya dibaca dari hasil tulisan sesudah ibadah di hari Minggu. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Bareskrim. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, menegaskan relasi kuasa sangat kuat dalam kasus ini. Iya, Eliezer sebagai anggota dengan pangkat paling rendah tak kuasa menolak perintah atasannya, yakni Ferdi Sambo. Terkait dengan dakwaan yang hari ini yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, kami ada beberapa catatan. Nah, kalau bicara catatan ini kan pastinya nanti kita bicara tentang pembuktian. Pembuktian seperti apa? Tadi kan sudah jelas kami menyampaikan bahwa kami tidak mengajukan nota keberatan, eksepsi. Karena apa? Perbuatan yang dilakukan oleh klien kami, betul, kami tidak mengelak melakukan penembakan. Tetapi dasarnya apa? Berdasarkan perintah. Nah, teman-teman juga tadi melihat bahwa saudara Richard Eliezer, adik kita ini, menyampaikan dengan tulus permohonan maaf kepada keluarga korban. Semoga dengan permohonan maaf dari keluarga korban ini juga bisa membuat adik kita juga lebih tenang ya, Richard Eliezer, dan juga untuk keluarga korban kami sangat berbelasungkawa. Oke. Nah, terkait nanti ke depannya pembelaannya seperti apa, nanti kita dari tim pengacara mempunyai strategi khusus ya. Tadi juga kan kita sudah minta untuk dimajukan pemeriksaan dari Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Tapi tadi ada pertimbangan mungkin dari majelis hakim yang lainnya, kita mengikuti dan kita menghormati proses yang ada di persidangan ini. Anda mengakui nggak kalau Baradae ikut merencanakan pembunuhan itu? Tidak.
perlu kita tegaskan bahwa faktanya adalah klien saya tidak terlibat dalam perencanaan dan tidak ada mens rea. Oke, gitu. Motifnya apa Barada ini menyanggupi mau menembak Brigadir Yosua? Karena Itulah Brigadir Yosua menolak. makanya kalau saya nanti kan ini kepentingan saya di persidangan. Ada namanya relasi kuasa. Bayangkan saja Barada tingkat 2 berhadapan dengan jenderal. Tadi teman-teman sudah lihat ya, adik kita ini membacakan permohonan maaf. Di situ bisa disampaikan ya. Mungkin teman-teman bisa jadi capture buat teman-teman ya. Ini tulisan tangan langsung oleh saudara Richard Eliezer. Ya. Nanti saya kalau nggak ini permohonan maaf. Satu-satu ya. Sabar satu-satu. Teman-teman, satu-satu ya. Kiri. Kanan. Bang, kiri lagi bang, bentar bang. Tengah aja bang, tengah bang. Belakang. Bang, kiri lagi bang. Boleh bang. Tengah aja bang. Ini kayak naik angkot ya. Kiri bang. Lagi bang, boleh bang. Sabar ya. Sabar. Sudah? Sudah? Tengah. Teman-teman, tengah ya. Sabar ya. Ini Bang, itu tulisan tangan langsung ya Bang? tulisan tangan oleh Barada Tadi langsung. hari Minggu setelah selesai ibadah. Hah? Itu dorongan sendiri atau di saran dari penasihat hukum? Tanggal 16 itu sendiri. Sendiri, kesadaran. Bang, soal penerimaan EPO dan janjian uang itu gimana Bang? Dan janji uang 1 miliar itu gimana bang? Itu kan janji dari Verdi Sambo, klien saya tidak pernah terima dan itu tidak pernah nyentuh. Bang, kan Sambo menyebut bahwa buat skenario untuk menyelamatkan Baradae, Bang. Bagaimana tanggapan Abang? Kalau membuat skenario, Baradae jangan dilibatkan dari awal harusnya. Bang, kemarin Ini menghancurkan masa depannya dia. Bang, Anda kan menolak Oke, Baradae sudah? ikut pembunuhan berencana, tapi kan mendakwa 340 tadi. Ya kita akan mengikuti karena kan ada proses pembuktian, kan? Ya kan nanti ini kan masuk agenda pembuktian. Kita langsung minta supaya diperiksa saksi-saksi. Disitulah kita uji. Bang, Bahwa kami yakin bahwa klien saya tidak punya rencana terkait ini. Nanti kita buktikan sama-sama di persidangan. Kalau rencana saksi yang meringankan dari Baradae siapa aja bang? Kami sedang menyiapkan ahli, kemudian saksi yang meringankan nanti datang dari Manado ya. soal Baradae yang diajak membopong Putri di Magelang itu gimana? Itu nanti kita sampaikan di persidangan. Itu kan baru kemarin kita dengar dari dakwaan ya. Ya, Oke ya teman-teman, saya pikir Berarti uang 1 miliar itu tidak pernah diserahkan? tidak pernah diterima, itu dijanjikan. Kan kemarin teman-teman sudah dengarkan dakwaan. Berarti ada motif uang nggak sih Bang Hajar? Itu kan dijanjikan dari Verdi Sambo. Kan klien saya dipanggil, di meja itu sudah ada uang. Oke Bang, dapat teman-teman. ancaman nggak sih Baradae, Bang? Jauh ini? Terima kasih buat LPSK juga karena keamanan dari klien saya sangat baik karena kita menjaga stabilitas agar klien saya ini siap menghadapi persidangan supaya semakin percaya diri menyampaikan yang sebenarnya dan konsisten. Oke. Saya lihat tadi ada sahabat-sahabat Baradae juga yang ikut. Oh iya, tadi teman-teman itu merupakan pendukung ya secara natural yang datang dari daerah-daerah datang. Kami terima kasih. Kami sangat terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ikut mendukung. Terima Bu kasih. PC berterima kasih ke Richard itu gimana tanggapannya? Kan setelah eksekusi di dakwaan itu Bu PC berterima kasih. Itu kan Ibu PC yang bicara, klien saya nggak ngomong apa-apa. Makanya kita perlu sampaikan bahwa relasi kuasa itu sangat kuat. Klien saya itu ada tingkatan paling bawah, tidak mungkin membantah, tidak mungkin menolak ya. Oke teman-teman. Oke, makasih ya. PN Jakarta Selatan hari ini akan menggelar sidang obstruction of justice terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam kasus obstruction of justice ini ada 7 perwira Polri yang menjadi tersangka dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tujuh perwira Polri menjadi tersangka perintangan penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J.
Ketujuh tersangka yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cok Putranto, AKP Irfan Widianto, dan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria berperan sebagai pemberi perintah menghalangi penyidikan. Sedangkan AKP Irfan Widianto berperan melakukan pergantian DVR CCTV. Sementara Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKBP Arif Rahman berperan memindahkan transmisi atau perusakan CCTV. Para tersangka ini dijerat pasal 32 dan 33 Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Selain itu, para tersangka juga dijerat pasal 221 dan 223 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Ya, hari ini dijadwalkan sidang lanjutan obstruction of justice untuk mengetahui seperti apa situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah tergabung bersama kami Nadia Valeri. Ya, selamat pagi Nadia. Nadia saat ini berada di PN Jaksel. Seperti kita ketahui ada 7 tersangka begitu terkait kasus obstruction of justice ini. Ya. Hari ini siapa saja akan menjalani persidangan dan bagaimana saat ini situasi di sekitar PN Jaksel? Ya, selamat pagi Anita, Aldi, dan juga pemirsa. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali melanjutkan persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk tindak pidana kedua ataupun tindak pidana obstruction of justice atau upaya merintangi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Adapun hari ini jadwal persidangan akan dibagi menjadi 2 kali. Yang pertama pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, persidangan dijadwalkan untuk 3 terdakwa pertama yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan juga AKBP Arif Rahman Arifin yang akan dipimpin oleh majelis hakim, yakni Ketua Majelis Ahmad Suhel, kemudian Hakim Anggota Juyamto, dan juga Hendra Yuristiawan. Sementara nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, sidang akan dilanjutkan untuk 3 terdakwa lainnya, yakni Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan juga AKP Irfan Widianto. Sebelumnya dalam sidang pembacaan dakwaan Ferdi Sambo yang sudah terlebih dahulu digelar pada Senin 17 Oktober kemarin, Jaksa Penuntut Umum telah menjabarkan secara rinci bagaimana kronologi pemufakatan untuk menutup-tutupi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang direncanakan oleh Ferdi Sambo, di mana Ferdi Sambo ini diduga memerintahkan 6 orang anak buahnya untuk mengambil DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yakni di TKP ataupun di sekitar pos pengamanan pos security Duren 3 Jakarta Selatan. Diketahui bahwa pada awalnya Ferdi Sambo memang menceritakan skenario palsu, yakni adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada istrinya Putri Chandrawati, dan bahwa pada awalnya terjadi adu tembak antara Brigadir Yosua yang menodongkan senjata kepada Barada Richard Eliezer usai mendengar teriakan dari kamar Putri Chandrawati. Namun kemudian meskipun skenario ini telah dibuat oleh Ferdi Sambo, anak buahnya kemudian melihat kejadian yang sebenarnya melalui DVR CCTV di TKP pembunuhan, yakni di rumah dinas Ferdi Sambo, Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan pada saat melihat kejadian tersebut, anak buah Ferdi Sambo ini juga kemudian melaporkan, namun justru diminta untuk menutup mulut dan juga segera menghilangkan barang bukti DVR CCTV tersebut. Diketahui ada sejumlah pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan terkait dengan pengamanan CCTV ini, dikarenakan anak buah Ferdi Sambo yakni AKP Irfan Widianto, kemudian Kompol Cak Putranto ini mengamankan CCTV tanpa dilengkapi surat tugas ataupun berita acara penyitaan untuk barang bukti sesuai dengan KUHP. Dan kemudian juga upaya-upaya lain dilakukan, yakni dengan menyebarkan kabar bohong adu tembak tersebut, termasuk dengan bagaimana dalam isi surat dakwaan diceritakan Ferdi Sambo juga bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo malam hari 8 Juli 2022 setelah terjadinya penembakan, dan Ferdi Sambo juga menceritakan skenario tersebut dan juga tidak mengakui bahwa dirinya telah menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya, Anita, Aldi. Baik, Nadia, selanjutnya mungkin bisa diceritakan atau diinformasikan kepada kami di sini dan juga pemirsa di rumah, seperti apa pengamanan suasana di sana? Karena di sini mengingat ada banyak sekali yang akan diperiksa begitu ya.
Ya, Anita, untuk pengamanan kami lihat di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memang dipersiapkan secara cukup ketat. Ada penjagaan dari personil gabungan, baik dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga Polsek setempat, di mana penjagaan ini dilakukan untuk mengawal kedatangan para terdakwa yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini dan juga selama jalannya persidangan hingga nanti selesainya pembacaan dakwaan. Untuk pengamanan dilakukan baik di pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian juga di depan ruang sidang, di mana nantinya ada sejumlah protokol yang diterapkan pada saat berjalannya persidangan, yakni dikarenakan kapasitas yang terbatas di ruang sidang utama Profesor Umar Seno Aji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, maka hanya diperbolehkan sekitar 30 hingga 50 orang yang berkepentingan saja yang dapat memasuki ruang sidang utama. Ya, Anita, Aldi. Oke, Nadia, apakah para terdakwa ini sudah hadir di PN Jaksel? Dan kalau diketahui memang ada perbedaan pendapat ya atau opini yang diungkapkan oleh Brigadir E kemarin begitu terhadap kesaksian dari Verdi Sambo sendiri. Apakah kuasa hukum para terdakwa sudah hadir dan sudah memberikan keterangan kepada awak media terhadap apa-apa saja nanti argumen yang akan dikeluarkan di depan jaksa penuntut umum? Ya, Aldi, untuk pantauan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi sudah ada kendaraan yang datang dari Makobrimob, di mana diketahui untuk tahanan yang berada di rutan Makobrimob yang menjalani persidangan hari ini adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan juga AKBP Arif Rahman Arifin. Sesuai dengan protokol sebelum sidang, mereka terlebih dahulu akan menunggu di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mereka juga akan diberikan salinan dari buku ataupun surat dakwaan yang telah disiapkan oleh jaksa penuntut umum sembari menunggu dimulainya persidangan. Dan memang Aldi dan juga pemirsa, kalau kita mendengar persidangan pembacaan dakwaan yang kemarin telah digelar untuk Verdi Sambo ataupun digelar untuk para terdakwa lainnya, diantaranya Barada Richard Eliezer, ini memang ada perbedaan keterangan. Di antaranya yakni Verdi Sambo mengaku tidak memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak, namun hanya menghajar Brigadir Yosua, dan Verdi Sambo juga menyatakan dirinya tidak melakukan penembakan, namun ini seluruhnya dilakukan oleh Barada Richard Eliezer. Sementara Barada Richard Eliezer menyatakan Verdi Sambo melepaskan tembakan terakhir yang kemudian menyebabkan Brigadir Yosua meninggal dunia. Ya, Aldi, Anita. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, kita akan tunggu fakta persidangan terbaru terkait obstruction of justice ini. Baik pemirsa, 5 dari 7 tersangka perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. Sementara sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan 3 kali ditunda dengan alasan sang saksi kunci sakit dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Direktorat Siber Bareskrim Polri menetapkan 7 tersangka kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Para tersangka obstruction of justice berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Bergiliran, para tersangka telah menjalani sidang kode etik sejak awal September lalu. 5 diantaranya telah diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang etik. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, dan terbaru AKBP Jerry Raymond Siagian. Namun hingga kini ex-Karo Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan masih belum disidang etik. Brigjen Hendra 3 kali gagal diperiksa dengan alasan saksi kuncinya yaitu AKBP Arif Rahman Arifin sakit. Pihak Mabes Polri menerangkan AKBP Arif Rahman Arifin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Sebelumnya hampir 100 anggota Polri diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dipicu persoalan buah durian, seorang pria membunuh pemilik kebun. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda. Berikut tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.